Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani wahyi irsyadi amat ta'arifan Allah sama-sama sampai fi sudurul ulama. Bismillah masyaallah la yasbiqu khairullah. Bismillah masyaallah bismillah masyaallah la ilaha illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zid nafa'na nabiyyi wa habibul muslimin. Wa ilhaman lana taqabbal rabbal alamin. Allahumma zidna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa jammilna bil afiyah wa qina bil taqwa wa taqiyya ya muslimin ya rabbal alamin. Bismillahil a'lam wa alladhina ya'lamu yaf'aluna alladhina amanu wa alladhina yaquluna. Amma ba'd, baik sebelum kita mulai tawassul kita bacakan Al-Fatihah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan kepada Ruhi Najasadi sahabat kita, guru kita Kemunir. Semoga Allah Ta'ala kembali benar-benar beliau bahwa senantiasa jaga dan memberikan ketabahan dan melimpahkan sehingga tetap kuat dalam menghadapi setiap ujian dalam hidup ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Ila al-qala wa idza kana al-i'timad 'ala al-masmu'i min al-ghayri taqlidan ghayyara maradun fal-i'timad 'ala al-kutub was-salat was-tasarruf ab'ad. Jika berpegang teguh kepada orang yang disimak ucapannya saja bisa punya penyakit, apalagi kita berpegang kepada kitab dan karangan-karangan para ulama, itu lebih mungkin punya penyakit. Balil kutub wal qasalib muhditsatun, bahkan kitab dan karangan-karangan karya ulama itu adalah hal yang muhditsah, hal yang bid'ah. Lam yakun syai'un minha fi zamanis sahabah wa sadrit tabi'in, dan karangan isu karya itu tidaklah ada di zaman para sahabat Nabi, demikian juga di awal-awal para golongan-golongan tabi'in. Wa inna ma hadatsan ba'da sanatin 120 min al-hijrah, adanya karya pertama tentang karangan ilmiah baik hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya itu muncul pertama kali adalah pada tahun yaitu 120 Hijriah, wabah wafat jami'is sahabati, dan munculnya karya itu adalah setelah meninggalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat bahwa sahabat yang telah mati itu adalah namanya Sayyid Al-Biddah. Kemudian wajullihi tabi'in, setelah wafatnya para petinggi-petinggi tabi'in yang sangat luar biasa dengan keilmuannya seperti Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Wa ba'da wafat Sa'id bin Musayyab, demikian juga itu adanya karya para ulama itu muncul di awal kali pertama adalah setelah wafatnya Sa'id bin Musayyab atau Musayyab. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Karena 94 itu adalah merupakan masih masa sahabat, dan kemudian masih masa saudara tabi'in, dan kemudian kurun setelah 100 barulah muncul masa tabi'in yang sekarang muslim. Maka setelah wafat Sa'id bin Musayyab, penguasa daripada hadis atau penguasa daripada ilmu-ilmu yang ditinggalkan dari golongan para sahabat Nabi, maka muncullah kemudian karya-karya para ulama. Wal Hasan, setelah meninggalnya Imam Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110, wa khiyarut tabi'in, dan kemudian setelah meninggalnya para tabi'in yang diidolakan yang menjadi guru selama ini. Bahkan al-awwaluna, bahkan di awal-awal yang rohuna kutubul hadis, para ulama-ulama seperti Sa'id bin Musayyab bin Hasan Al-Basri, mereka tidak suka kitab hadis yang telah dikarang oleh ulama-ulama, bahkan tidak suka kepada wa tasnif al-kutub, yaitu karya-karya kitab. Untuk apa? Kenapa mereka tidak suka? Hal yang mereka takutkan adalah di anna yashtaghilan nasu biha 'anil hifdzi wa 'anil qur'an wa 'anil tadabbur wa tadabkur, supaya manusia tidak keluar dari menghafal Quran, kemudian dari menghafal hadis, demikian juga Quran, demikian juga tadabbur isinya, demikian juga tadabbur isinya. Itu hal yang ditakutkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu para ulama tabi'in dan sahabat. Jadi mereka takut begitu, maksudnya ilmunya sudah tertulis dalam kitab, maka kemudian kitabnya tinggal disimpan, kalau perlu kemudian dibaca, kalau ada pertanyaan tinggal dikuasai kembali, sementara menghafal dan memelihara hafalan itu susah ditemukan, bahkan tadabbur-tadabburnya akan berulang. Makanya
lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dari golongan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib bin Hasan bin Hasan al-Basri. Kenapa? Karena sudah di hadapan mata. Dulu kalau nggak dihafal nggak dapat. Dan sekarang kalau nggak hafal yang penting bisa buka kitab atau bisa buka koger. Insya Allah terjawab dari itu semua. Maka semakin nihil kemampuan orang dalam menguasai ilmu agama yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu mereka nggak suka kalau ada karya. Walidalika, dengan demikian maka kariha Abu Bakar wa jama'atun minas sahabah radhiyallahu anhum tasdifal Quran fi mushafin. Dulu Abu Bakar dan kemudian mayoritas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai kalau Quran itu dimushafkan atau dituliskan dalam satu mushaf. Wa qalu, dengan komentar mereka, kaifa naf'alu syai'an ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita melakukan apa yang tidak dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi tidak membukukan Al-Quran, maka kemudian Abu Bakar juga berpegang teguh kepada sikap Nabi. Bagaimana mungkin kita menuliskannya atau memushafkannya? Wa khafu ittikalan nas 'alal masahif, yang kemudian hal yang ditakuti oleh jamaah minas sahabat adalah mereka takut manusia pasrah dan tawakal terhadap mushaf yang sangat banyak. Jadi kalau dituliskan nanti mushaf itu akan banyak jadi penulis mushaf, sehingga nanti tidak merujuk kepada satu mushaf. Itu yang ditakutkan oleh Abu Bakar dan kemudian mayoritas para sahabat Nabi. Wa qalu, dan kemudian yang terjadi adalah natrukul Quran yatalaqqahu ba'duhum min ba'din bitalqin wal iqra'. Maka manusia akan meninggalkan Quran dan mereka tidak akan bertalaki satu sama lain. Karena Quran itu ilmu yang ditalakikan, ilmu dari mulut ke mulut, bagaimana cara variasi hurufnya, bagaimana maksudnya cara bacaannya, bagaimana kemudian riwayat dan sanadnya segala macam. Maka dengan adanya mushaf jelas bahwa kita sudah jarang mengkaji tentang variasi-variasi itu, dan bahkan kita tidak bertalaki lagi, apalagi sudah bisa belajar, maksudnya lewat internet segala macam. Itu hal yang kita pun sudah terjadi. Makanya dulu nggak disukai oleh Abu Bakar dan mayoritas sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia kula hada syughuluhum wa himamuhum, karena kalau tidak demikian maka syukur, kesibukan para sahabat Nabi, himmah mereka akan berubah. Makanya kalau bisa jangan dituliskan dulu, kata Abu Bakar. Sampai kapan? Hatta asyam, sehingga Abu Bakar, ya kan, sehingga Umar, maksudnya terilhami, mendapatkan isyarat maksudnya. Dan anhu wa baqiyatus sahabat bikutbil Qur'ani atau bikatbil Qur'ani, sehingga mereka pada akhirnya memutuskan mesti dituliskan Quran. Awalnya mereka nggak mau, khaufan min tahadulin nasi wa takasubihim, karena manusia makin malas, karena manusia makin lemah kemampuannya, tidak seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dituliskan dalam Quran ini, wa adhran min ayyaku anizahun, karena takut nanti kalau nggak ada rujukan Quran satu mushaf yang resmi, maka bisa saja terjadi perbantahan di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena takhazul wa takasul, kemampuan orang-orang setelah zaman sahabat itu sudah berbeda, tidak sehebat zaman para sahabat. Kemampuan para tabi'in tidak sehebat zaman tabi'in. Kemampuan tabi'in tidak sehebat kemampuan tabi'in. Demikian sampai seterusnya. Semakin banyak tabi'innya, semakin lemah kemampuannya. Maka ini yang dipandang atau yang diilhami oleh Umar bin Khattab. Maka mesti ada Quran yang menjadi rujukan. Sehingga lahirlah namanya Mushaf Utsmani yang resmi dipakai di mana-mana, sehingga semuanya merujuk pada satu kiblat. Itulah yang telah diusulkan oleh Umar, kemudian dieksekusi oleh Utsman bin Affan, sehingga dinamakanlah Mushaf Utsmani, karena di zaman dialah kemudian mengerucut menjadi satu mushaf yang menjadi kiblat segala mushaf yang ada di dunia. Karena dia berpikir kalau tidak dituliskan dari sekarang ini, kemampuan orang setelah kita semakin lemah, semakin takhadul, semakin lemah, semakin takasul, ya kan, semakin malas. Maka mesti ada rujukannya satu, sehingga tidak terjadi nanti simpang siur pada lafal, pada pengaturan, pada asbab, dan segala sesuatu yang berhubungan pada Quran. Tujuannya apa? Fala yujad aslun yurja' ilaihi fi kalimatin aw qira'ah. Karena kalau tidak dituliskan maka tidak ditemukan satu sumber yang dimana dikembalikan kalimatnya dan qiraatnya minal mutasyabihat, kemudian jelas mutasyabihatnya, fansaraha sadr Abi Bakar radhiyallahu anhu bidzalika. Maka ilham ini awalnya muncul dari Abu Bakar, kemudian ke Umar, dieksekusi pada zaman Utsman. Maka fajama al-Qur'an fi mushafin wahid, dikumpulkanlah Quran, dituliskan pada satu mushaf yang menjadi mushaf rujukan dari segala mushaf. Jadi awalnya mereka nggak suka karena takut
takut manusia akan semakin terfokus dan tidak menghafal. Tapi melihat kemampuan zaman yang kemudian semakin tua, zaman semakin bertambah waktu, manusia semakin takhazul, manusia semakin takasul, sehingga mereka menyimpulkan ini mesti ada rujukan satu kitab, sehingga nanti tidak terjadi nizah, ada simpang siur. Jadi dari zaman Abu Bakar itu sudah ada usulan, tapi para ahli Qur'annya masih oke. Di zaman Umar makin parah, di zaman Utsman maka mesti dituliskan sehingga menjadi rujukan dari semua mushaf-mushaf yang ada. Wa kana Ahmad bin Hanbal, dan adalah Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164, wafat pada tahun 241. Beliau adalah namanya Nasrus Sunnah, dan dari semua para ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling banyak hafalan hadisnya, ya. Dan beliau adalah muridnya daripada Imam Syafi'i yang ada di Baghdad pada saat itu, yang sama-sama dengan Ibn Thawr Az-Za'farani Al-Arabisi. Itu murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad. Kalau di Mesir ada Muzani, ada Buwaiti, ada Rabi Al-Muradi, ada Rabi Al-Jizi, ada Ibnu Hanbalah. Itu yang dimaksud dengan ashab, santri pertama Imam Syafi'i dari kalangan orang-orang Mesir, sehingga lahirlah namanya adalah yaitu madhab qaul jadid maksudnya. Nah, wa kana Ahmad bin Hanbal yunkiru ala Malik. Imam Ahmad bin Hanbal itu sempat ingkar kepada Imam Malik. Mereka tak ketemu, ya kan? Imam Malik itu lahirnya pada tahun 90, wafat pada tahun 174 ya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal beliau lahirnya 241, jadi gak ketemu. Nah, adalah Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah mengingkarkan terhadap Malik fi tasnifihi al-Muwatta, ketika Imam Malik mengarang kitab al-Muwatta, wa yaqul, dan dia katakan memberikan komentar atas kitab al-Muwatta itu, ibtada'a atau ubtudi'a ma lam taf'alhu sahabatu radhiyallahu anhum. Ini hal yang bid'ah, karena Imam Malik telah membuat yaitu sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kurang setuju di awalnya ketika kitab Muwatta itu dikarang oleh Imam Malik atau dinakilkan oleh Imam Malik. Wakila, dan dikatakan awwalu kitabin, kitab pertama sunnifa fil islami, yang dituliskan dalam sejarah peradaban Islam adalah Kitabu Ibnu Jurayj fil Athar, yaitu kitabnya Ibnu Jurayj yang membahas tentang athar, yaitu hadis, fikih dan peristiwa-peristiwa. Kapan Ibnu Jurayj itu wafat? Pada tahun 149 Hijriah, 1 tahun sebelum kelahirannya Imam Syafi'i. Dia satu masa dengan Imam Malik dan Imam Hanafi, Ibnu Jurayj. Jadi orang pertama yang menulis kitab itu, kemudian lahirlah penulis-penulis selanjutnya adalah Al-Imam Ibnu Jurayj, sampai dia mengatakan judul kitabnya adalah Kutubul Amanah, judul kitabnya, ya kan? Kutubul Amanah. Maka andaikan dia tidak menulis sebagai asbabnya, mungkin tidak akan ada tulisan sampai sekarang ini. Dan beliau katakan, madawwana al-ilm tadwin, madawwana al-ilm tadwin ahdun, tidak ada yang menyusun kitab ilmu sebelum aku, siapapun orangnya, aku orang pertama. Kata beliau, kata Ibnu Jurayj, ini wafat pada tahun 149. Jadi penulis pertama dalam Islam adalah Ibnu Jurayj. Kemudian wa hurufut tafasir, setelah muncul Kutubul Amanah, maka lahirlah kitab tafsir, ya kan? Itu variasi, pemaknaan, syarah, asbab nuzul, itu yang dikarang oleh Al-Mujahid wa Atha, yaitu oleh Imam Mujahid, wafatnya pada tahun 104, ya kan? Kemudian wa Atha, kemudian itu wa Atha itu yaitulah wafatnya pada tahun 114, dan dia pada tahun 27 Hijriah. Nah, mereka menjadi penulis selanjutnya. Washab Ibnu Abbas, dan murid-murid Abdullah bin Abbas yang ada di Mekah, radhiyallahu anhum di Makkah, dari Mekah. Summa kitab Ma'bad bin Rashid As-San'ani, kemudian lahir lagi dari kota San'an. Di mana San'an? Di Yaman. Beliau lahirnya pada tahun 95. Imam San'ani ini wafatnya pada tahun 153. Jama'a fihi sunanan maghfuratan nabawiyatan. Dialah orang pertama yang menuliskan hadis secara manajemen sunan. Jadi yang dimaksud dengan sunan, Bukhari, Muslim, namanya adalah kitab as-sahihain, gitu ya. Nah, kalau Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, namanya sunan. Apa perbedaannya? Pada isinya sama,
Nah, kalau Bukhari, Muslim atau kutub sahih itu biasanya diawali, ya kan, atau misalnya bukan dengan tidak sesuai dengan bab-bab fikih maksud saya. Tapi kalau sunnah itu adalah hadis-hadis yang disusun sesuai dengan bab fikih, diawali dengan bab toharoh, kemudian di bab sholat, kemudian di bab saum, kemudian bab zakat, kemudian bab haji, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayah, segala macam. Jadi penulisan hadisnya itu sesuai dengan bab-babnya fikih maksudnya. Maka kalau merujuk atau mengambil rujukan tentang hukum, lebih mudah mencari dalam kitab sunan-sunan seperti yaitu Abu Dawud namanya Sulaiman bin As-Sijistani, ya. Kemudian dalam Tirmidzi namanya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi At-Tirmidzi. Kemudian boleh yaitu Nasa'i atau Ibnu Majah Nasa'i yang namanya adalah yaitu Abu Abdurrahman bin Syu'aib, ya kan, An-Nasa'i atau yaitu Ibnu Majah yaitu yang namanya Abu Abdullah bin Yazid bin Majah. Jadi itu lebih mudah mencari rujukan hukum atau dalil hukum pada kitab sunan-sunan. Kenapa? Karena penyusunannya sudah sesuai dengan bab fikih, beda dengan kitab Sahihain Bukhari Muslim. Nah, Imam As-San'ani mengarang, beliau adalah dia menjadi mafi sunan dan ma'thuratan nabawiyah sebelum lahirnya kitab-kitab sunan yang 4 maksudnya. Jadi yang pertama kali menuliskan sunan itu adalah Imam As-San'ani. Thumma kitab Al-Muwatta. Kemudian selanjutnya adalah kitab Al-Muwatta bil Madinah di Malik bin Anas, yaitu karangan daripada Malik bin Anas. Beliau adalah Al-Asbahi. Nama beliau Abi Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Ibn Amir bin Anas bin Iman Al-Asbahi. Kemudian thumma Jama'a Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama yang dikenal dengan ulama sufinya, ya, atau sufiannya, yang kita hafal kalam beliau dalam kitab Minhajul Abidin. Yang terkenal adalah hadza zamanus sukun wa nuzulul buyut ridha bil khul ila an tamut. Itu kalam beliau. Sufyan Ats-Tsauri, apa kitab yang beliau karang? Yaitu karangan beliau adalah Majma' fil Fiqh wal Ahadits. Beliau lahirnya pada tahun 97, wafatnya pada tahun 161. 11 tahun setelah beliau wafat barulah kemudian lahir 11 tahun sebelum beliau wafat baru kemudian lahirnya Imam Syafi'i maksudnya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri beliau mengarang kitab tentang fikih wal ahadits namanya Majma' fil Fiqh wal Ahadits. Tsumma fil qarni ar-rabi'. Setelah kitab-kitab itu semua, kurun ketiga nggak ada yang muncul. Kemudian muncullah di kurun yang keempat, di sini yang banyak, ya kan? Hadathat musannafat. Tapi di kurun keempat bukan karya ilmiah, artinya bukan mengkaji tentang fikih dan hadis, tapi yang banyak itu adalah al-kalam, jadi musannafatul kalam, ilmu kalam. Wa qasrul khawd fil jidal, ilmu tentang debat. Wal ghaus fi ibtalil maqalat, dan kemudian ilmu tentang bagaimana menyelam untuk membatalkan makalah-makalah orang lain. Jadi berdebat namanya. Summa mana nasu ilaihi wa ila maqasis wal wa'd biha. Dan manusia condong pada saat itu bukan lagi kepada tentang kajian hadis, bukan tentang kajian fikih lagi, tapi qasas wal wa'd, nasihat-nasihat para ulama, kisah-kisah para ulama. Fa akhadha ilmal yakin fil indras min dzalika zaman. Maka kemudian diambillah ilmu tentang keyakinan menjadi pelajaran pokok pada saat itu. Fasal ba'da dzalika yastaghrib ilmul qulub, tapi ilmu tentang hatinya staghrib, jarang Ustaz. Jadi ada masa-masa tertentu gitu kan. Di kurun keempat banyak karya, tapi karya yang muncul itu tentang jidal gitu kan, tentang qasas, tentang wa'adz. Nah, sehingga ilmu yang mengkait atau yang berkaitan kepada tentang qulub itu jarang. Wa tabtish an sifatin nafs, dan jarang ditemukan para ulama-ulama yang mengarang kitab tentang tabtish, itu checkpoint tentang sifat-sifat tercela. Ya bagi tasawuf lah maksudnya gitu kan. Wa makaidi syaitan, jarang karangan ulama yang mengkaji tentang tipu daya syaitan. Wa aradu an dzalika, manusia berpaling semuanya kepada tentang ilmu jidal. Innal aqallun, kecuali minoritas ulama, tapi sudah susah ditemukan ulama yang mengarang di kurun keempat tentang ilmu tasawuf yang kajiannya adalah tentang nafs, ya kan, tentang tabtish an sifatin nafs, tentang makaidi syaitan, tentang urusan hati. Fasar yusamma al-mujadid al-mutaqaddim aliman. Siapa yang mampu berdebat, ya kan, yusamma al-mujadid, maka mereka akan menamakannya al-mutaqaddim aliman di kurun. Seorang ulama tauhid yang alim gitu ya. Makanya
Abi Hasan Asy'ari dengan Abi Mansur Al-Maturidi masuknya di kurun keempat. Abu Hasan Asy'ari dia masuknya kurun ketiga, tapi di akhir kurun ketiga. Beliau 296 wafatnya. Abu Mansur Maturidi ini yang nggak perlu dihafal. Wafatnya pada tahun 333. Triple 3 lah. Gampang hafalnya kan? Triple 3. Jadi kurun keempatnya itu. Karena akhir 33 ya 4 gitu kan. Kenapa maksudnya mereka munculnya di saat itu sehingga dikenal? Karena saat itu mereka menjadi pembantah ulum terhadap para ulama falsafah, ya kan, yang kemudian dihantam habis di zamannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu sebenarnya adalah menyambung episode yang pernah dilakukan oleh Abi Hasan Asy'ari dengan Abi Mansur Al-Maturidi. Karena zamannya lumayan jauh, ya kan, lumayan jauh. Kalau Imam Ghazali kan 450, 505 wafatnya. Nah, makanya ada kitab beliau Al-Mankhul, ya kan. Kemudian ada Maqasidul Falasifah, sehingga beliau dikenal Hujjatul Islam. Itu Imam Ghazali. Di zaman beliau lah berkata kita Ihya Ulumuddin, dan Ihya Ulumuddin lah yang mengalahkan semua fatwa-fatwa tentang ahli filsafat. Ya. Makanya jadi ihya di sana, menghidupkan agama karena hilangnya falsafah. Nah, orang yang menguasai ilmu mujadalah, maka dikatakan tadi al-mujadil al-mutaqaddim ma'ani bagi ilmu keempat. Wal qas al-muzkharif kalam bil ibarat al-musajja' alim. Dan orang yang bisa al-qas di makna al-katib. Al-qas di makna al-katib, penulis, kemudian musakhrif yang berbakat, ya kan? Kalamahu bil ibarat al-musajja', yang kalamnya itu adalah redaksi saja, syair lah, ya kan? Syair, ya kan? Maka mereka akan menamakannya dengan aliman. Seperti syairnya siapa namanya? Imam Zamakhsyari yang muncul di situ. Inna qaumi tajamma'u wa biqadri tahaddatsu la ubali an jam'ihim fa inna kulla jam'in mu'annatsun, ya kan? Inna qaumi tajamma'u, kaumku itu mereka sedang berkumpul-kumpul, wa biqadri tahaddatsu, mereka kumpul dan menceraiku, la ubali an jam'ihim, saya enggak peduli dengan perkumpulan mereka, fa inna kulla jam'in mu'annatsun, karena setiap orang yang berkumpul itu biasanya adalah cewek-cewek katanya. Maka dari kaidah dia itu muncul setiap jamak dipandang muannas, ya kan? Setiap jamak dipandang muannas. Jadi kalau ditanya kenapakah jamak itu dipandang muannas, contoh, ya kan, qalatil ashab. Kan ashab kan cowok ya. Tapi kan ashab kan jamak, kalaupun dia maksudnya kumpulan cowok-cowok. Nah, karena lagi ngumpul namanya muannas, karena yang suka ngumpul itu cewek-cewek gitu loh. Dari mana pengambilannya? Dari qaul Imam Zamakhsyari. Inna qaumi tajamma'u wa biqadri tahaddatsu la ubali an jam'in fa inna kulla jam'in mu'annatsun, kan? Kalau dalam kitab Alfiyah ada bahasa yang kita Ustaz, wa fi laduni qalla qatfi, ya kan? Qalla qatfi qatnil hadfa aidan qalla yafi, ya kan? Wa fi laduni qalla qatnil hadfa aidan qalla yafi. Apa artinya? Meskipun ilmuku sudah banyak, tapi ketika aku duduk di hadapan guruku, maka aku hanyalah anak kecil dan tidak bisa apa-apa. Itu dalam Alfiyah, ya kan? Itu muncul saja itu adalah kebanyakan di kurun keempat awalnya, ya kan? Kalaupun sebenarnya awalnya sudah diawali atau sudah dimulai oleh yaitu Imam Al-Farahidi, yaitu gurunya Imam Sibawayh yang lahir pada tahun 100, wafat pada tahun 160. Gampang hafalnya kalau simpul angkanya Ustaz. Yang udah itu kalau nanti ada 503 gitu. Nah, kalau angkanya nggak sempurna. Nah, yang menguasai ilmu syajah pada saat itu akan disebut ulama. Wahada di annal awam, ya kan? Karena orang awam humul mustami'una ilaihim. Orang awam cuma mendengar. Sehingga karena mereka adalah pendengar yang sejati, la yatamayyizu lahum haqiqatul ilmi min ghairihi. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ilmu yang hakiki, mana yang enggak gitu. Pokoknya siapa yang paling berkuasa itu yang paling banyak ilmu sudah. Betul enggak? Siapa yang bisa tampil di TV, ya itu yang jadi ulama. Padahal kan banyak ulama-ulama yang mukhtafa, betul enggak? Yang mereka adalah ahli ibarat, ahli al-mutafannin, yang menguasai, ya kan? Tapi karena mereka tidak berkuar, ya kan? Maka yang berkuar ini akan dianggap sebagai ulama. Sehingga terkadang omongannya akan dianggap sebagai fatwa, betul enggak? Nah, sama. Teman begini juga. Kenapa? Karena sifatnya orang awam, ini kan, al-awam, humul mustajabun, mereka cuma mendengarkan saja. Tapi la yatamayyiz, ya kan, mereka tidak bisa membedakan
Hakikatul ilmi bil ghaib, mana ilmu yang baik mana enggak. Yang penting banyak ngomong udah deh, itu yang penting itu. Yang diam dianggap tidak punya ilmu. Nah, jangan dulu terjadi. Walam takun sahabat anhum wa alum dhakirah indahum. Tapi mereka di saat itu tidak mengkaji tentang sejarah-sejarah sahabat dan kehebatan keilmuan para sahabat. Hatta kanu ya'rifuna biha mubayyadah haula lahum fastamarra alaihim ismul ulama wa tawarful laqab khalfan an salaf. Sehingga mereka ya'rifuna biha mubayyadah haula. Mereka mengetahui tentang mubayyanah haula para sahabat. Apa yang dimaksud dengan mubayyanah? Ahwal wal aqwal. Mubayyanah itu al-ahwal wal aqwal, yaitu mubayyanahnya para sahabat, ya kan? Fastamarra ala ismul ulama, maka kemudian bertekananlah, berkesinambunganlah mereka disebut ulama. Dan kemudian tawaruf al-laqab, muncullah istilah laqab dengan laqab, yaitu khalaf wa salaf. Itu pada kurun keempat munculnya. Ini ulama khalaf nih, biasanya kalau khalaf itu 200 tahun setelah, ya kan, kenabian. 400 tahun setelah kenabian, maaf, itu khalaf. Biasanya salaf itu 400 kemudian sebelum kenabian. 400 tahun setelah Nabi namanya adalah salaf, setelah 400 namanya adalah khalaf. Itu muncul istilah itu pada kurun keempat. Wa asma ilmun akhar madwiyal wa maka ilmu tentang akhlak itu hilang, ya kan? Ada hubungan farq antara ilmu wal kalam, sehingga muncul perbedaan mana ilmu mana ilmu dan mana kalam. Illa anil khawas minhum kanu idza qila lahum fulan a'lam, kecuali orang-orang tertentu yang apabila dikatakan kepada mereka fulanun a'lam am fulan yaquluna, ada yang ngomong si fulan a'lam, orang akan percaya. Kenapa? Karena orang tidak punya referensi untuk membedakan mana ahli ilmu mana ahli jidal, maksudnya. Jadi pokoknya kalau ada yang ngomong ya udah ikut semua. Satu orang yang ngomong ikut semua yang mendengarkan. Nah, kecuali khawasun yang bisa membedakan. Kalau ada yang mengatakan adalah fulan a'lam am fulan yaqulun, atau ada yang ngomong fulan aktsar ilman wa fulan aktsar kalaman, fa kana al-khawas yudrikuna al-farq bainal ilmi wal qudrah 'ala al-kalam. Maka yang bisa membedakan si fulan a'lam dan si fulan ahli kalam adalah cuma orang-orang tertentu, karena mereka maksudnya menguasai mana ilmu dan mana kekuatan dalam berbicara. Kalau orang awam nggak bisa membedakan pada saat itu. Di kurun keempat kata Imam Ghazali. Hakadha. Hal ini adalah dha'fuddin, kelemahan dalam agama. Ya kan? Kelemahan dalam agama. Karena hancurnya keilmuan itu dengan 3 perkara. Ya kan? Idha'atul ilmi thalathatun. Itulah. Pertama adalah nisyanun, ya kan? Kemudian kedua kau dakwahkan, ya kan? Wa takallamta ala man jahila alaih. Kita bicara kepada orang yang enggak nyambung, hancur, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah siapa? Mujtahidun jahilun. Orang jahil menjadi ahli mujtahid, habis ilmu dah, ya kan? Wa hakadha dha'fuddin fi qurunin salifah, pada kurun-kurun zaman dulu. Fa kaifa dhann, lalu menurut Anda, kata Imam Ghazali, bagaimana di zaman kepada zamanmu ini? Hadza wa qad intaha al-amru ila anna mulhul ingkar, sementara keingkaran itu benar-benar nyata, yastahdifu li nisbati ila al-junun, sehingga bisa digolongkan ingkarnya manusia sangatlah menggila. Fal aula ayashtagil al-insanu bi nafsihi wa yasbur, maka yang paling utama pada zaman ini, zaman apa saja, pada zaman kita Ustaz, apa? Ya kan? Ayashtagil al-insanu bi nafsihi, pikirkan diri Anda. Wa yaskutu, karena Anda tidak mampu hendaklah Anda diam. Ya kan? Makanya apa namanya? Khairun nas apa itu? Anfa'ul nas min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Betul kan? Ya kan? Atau man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw yasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, maka jangan ngomong, kan gitu kan? Nah itu zaman dulu tidak terjadi, apalagi zaman sekarang. Kemudian wa minha ayyakuna syadidut tawaqif min muhdatsatil umur. Wa minha, dan kemudian alamat untuk membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Masa selanjutnya judul baru. Maka ulama akhirat itu adalah syadidut tawaqif min muhdatsatil umur, sangat menjaga perihal yang bid'ah. Jika gampang kalau mengenai apa yang viral. Wa in ittafaqa 'alaiha al-jumhur, meskipun jumhur sepakat kalau bid'ah tetap aja bid'ah.
Ya kan? Fala yabarrannahu adbaqul khalq. Maka ulama akhirat itu tidak akan gampang tertipu karena banyaknya manusia yang melakukannya. Alama ahdath, ya kan, pada sahabat dengan segala sesuatu yang terjadi setelah zamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Wa liyakun harisan ala taftish. Maka mesti melakukan taftish, checkpoint. An ahwalis sahabah, dengan mengkaji tentang ahwal sahabat. Wasiratihim, atau wasiratihim, sejarah-sejarah mereka. Wa amalihim, amal-amal mereka. Kenapa? Karena cuma amal mereka yang bisa mencontoh persis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh Nabi, ya insya Allah jauh lah kita ya. Tapi kalau contoh sahabat, mereka adalah manusia, kita adalah manusia. Kalau Muhammad manusia, tapi bashar la kal bashar. Dan innahu kad yaquti bainal hajar. Kami lihat tamma surat wa ma'nahu wastafahu wa bari an-nasab mutanazzahun an syarikin fi mahasinihi mahasin jawharan fil hasan. Kan gitu kan dalam kitab Bunda Al-Busairi. Gak mungkin ada yang bisa nyamain dia kalau bagi Rasul. Maka lihat dan didiklah taktis kepada sahabat. Karena sahabat itu, ya kan, mereka manusia seperti kita. Bukan artinya adalah seagungnya baginda Muhammad. Kalau mereka itu manusia yang sangat agung lah, gitu kan. Artinya sisi kemanusiaan seperti kita masih banyak lah aspeknya. Nah, wa ma kana fi aktsar imam akana fi tadris wa taslim. Lihat sahabat itu, apa yang menjadi acuan mimpi mereka. Apakah mereka itu sibuk tadris, ngajar, wa tasnif atau sibuk nulis, wal munazarah, apakah sahabat itu sibuk debat-debat, wal qadha, apakah sahabat sibuk mimpin, wal wilayah, apakah sahabat itu sibuk menjadi sahibul wilayah gitu ya, menjadi penguasa, wa tawadil awqaf, apakah mereka sibuk mengurus wakaf-wakaf, wal wasaya, apakah mereka sibuk mengurus wasiat, wa qulmalil aitam, apakah sahabat itu suka makan harta anak yatim, wa mukhalatus salatin, apakah mereka suka bergabung dengan para sultan-sultan, wa mujamalatuhum, apakah mereka suka sok-sok baik kepada sultan fil ashraf, ya kan, yaitu dalam pergaulan dengan sultan. Atau sahabat itu kana fil khaufi wal hazan, menyibukkan diri untuk menumbuhkan sifat khauf atau menumbuhkan jiwa dengan sifat hazan, atau menumbuhkan jiwa dengan tafakkur, atau mereka itu sukanya mujahadah, atau mereka sukanya adalah wa muraqabatul zahir, ya kan, wal batin, atau mereka itu sukanya ijtinab daqiqil ithm, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan walaupun kecil. Apakah mereka itu suka wajadilah, ya kan, apakah mereka itu wal hars, yaitu rakus, ya kan, ala idraki khafaya syahwatin nufus, sehingga memberikan kesempatan kepada nafsu atau syahwat nafsu. Apakah mereka suka mengikuti maka ini syaitan, tidak syaitan, ila ghairik selain itu min ulumil batin, dari ilmu-ilmu batin. Apa pilihannya? Sekarang perlu kita taktis, kata Imam Ghazali. Kalaulah memang sahabat itu yang kita jadikan sebagai acuan ataupun contoh. Sekarang kita lihat, sahabat itu mereka suka tadris, tasnif, munazarah, qadha, wilayah, tawallil awqaf, wal wasai, akmalil aitam, mukhalatus salatin, mujamalah bil ashrah, atau sahabat itu mereka yang sibuk fil khauf wal azm wa tafakkur sampai selesai. Jawabannya yang kedua. Sahabat itu kesibukan mereka adalah yaitu menumbuhkan sifat khauf wal azm wa tafakkur. Berarti itu yang mesti kalian contoh. Betul. Makanya di kejadian yang sebelumnya, kenapa kurun terbaik itu kurun sahabat? Nabi udah ngakuin tuh, ya kan? Khairul quruni qurni, summa mimma yalunahum. Karena kata Imam Ghazali, amal pekerjaan mereka tiap hari cuma 4, Ustaz. Katakan 5 ya. Pertama, ini dari bangun sampai tidur lagi nih, qiraatul Quran. Kedua, ummarul masajid. Keempat, zikrullah. Kelima, amar ma'ruf. Keempat ya. Kelima, nahi munkar. Ini amal para sahabat yang membuat Nabi kasih label kepada mereka khairul qurun. Sampai Nabi katakan, ya kan, apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin dawajiz. Sampai dikatakan Nabi, ashabi kan nujumi aina maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat itu seperti bintang di langit. Kenapa Ustaz bintang? Karena dulu patokan segala sesuatu bintang, Ustaz.
Orang mau nelayan, baca dulu permintaan. Kalau saat itu sudah ada map, Nabi akan mengatakan ashabi kal map. Kalaupun dibawa ke rumah janda, pokoknya kal map lah, ya kan? Cuma zaman itu belum ada map, Ustaz, ya kan? Makanya kan nujum, karena referensi waktu, referensi perakiraan cuaca, ya kan? Referensi kita mau kapan nih yang bagus untuk buka toko, masih semuanya terkontaminasi sama nujum. Makanya ashabi kan nujum, ya kan? Andaikan ada hitungan yang lebih akurat pada saat selain nujum, maka Nabi akan mengatakan contohnya ashabi kalmeh atau ashabi kal apa lagi Google kamera ashabi kal Google itu dia. Jadi yang perlu kita taptish adalah ahwal wa aqwal as-sahabah. Apakah sahabat itu mereka kesibukannya adalah yaitu at-tadris wa tasnif? Oh enggak, kesibukan mereka adalah al-hazan wa tafakkur wal khauf wal muja'ah wal muraqabah, ya kan? Ijtihad dakik wal jalil wal ars ala idraki sampai habis. Maka itu yang mesti Anda jaga. Wa'lam, ketahuilah. Tahqiqun secara hakikat anna a'lama hadzal zaman wa aqrabahum ila al-haq, bahwa orang yang paling alim di zaman ini kata Imam Ghazali dan yang paling dekat kepada kebenaran tidak ada kecuali asybahum bis-sahabah, yang dimana mereka paling persis ahwal dan akwalnya seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang nemuin di zaman kita ini, zamannya Imam Ghazali Ustaz, ya kan? Wa arafa'u bi tariqis salaf, dan orang yang paling alim, yang paling akrab ilal haq adalah yang pertama tadi asybah bis sahabah, yang kedua adalah a'raf bi tariqis salaf, orang yang paling makrifat terhadap cara hidupnya orang-orang salaf 400 tahun ke awal, ya kan? Faminhum akhdaddin atau faminhum akhduddin, dari mereka lah kita ambil segala pelajaran agama. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu khairuna ittaba'na li hadzal din. Kebaikan kami itu adalah karena kami mengikuti semua ajaran agama, ya kan? Makanya para ulama mendefinisikan agama dengan 3 definisi, Kiai. 1, ad-dinu an-nasihah. Yang kedua, ad-dinu mukallafun atau taklifun. Yang ketiga, ad-dinu hubbun. Kalau orang bicara tentang agama, maka isinya ada 3. Yang pertama, an-nasihah, mengajak ke dalam kebaikan. Betul. Berarti jangan pernah pakai kalimat jangan kau sangkut pautkan agama dan politik. Gak bisa, Ustaz. Agama itu an-nasihah. Kedua, ad-dinu taklifun. Agama itu tugas. Betul. Ya kan? Ada tugas. Tidur pakai agama, Ustaz. Bangun tidur pakai agama. Kata Nabi, kalau orang bangun tidur mau tahajud, yang sunnah apa coba? Duduk, ya kan? Kemudian setelah duduk, usap muka, pandang langit-langit, baca surah Al-Imran. Coba. Untuk apa sih? Itu urusan, itulah aturan agama. Kita mau makan, Ustaz, pakai agama, betul kan? Makanya Abdullah Al-Mubarak dalam qaulnya dikatakan, wa qala hakimun, ada seorang hakim di hadis, ijtama'a haditsa 40,000. Si hakim ini mengumpulkan hadis 40,000 ya. Tsumma ikhtara minha kan 4,000. Dipilihlah 4,000 hadis ini menjadi 40,000 menjadi 4,000. Kemudian wakhtara min 4,000. Dari 4,000 ini dipilih menjadi 400 ya. Dari 400 dipilih menjadi 40. Dari 40 dipilih menjadi 4. Siapa yang mengamalkan 4 perkara ini maka sama dengan mengamalkan 40,000 hadis. Apa yang pertama? Ya kan? 1. La tafiqanna 'ala ma'atin. Jangan pernah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada perempuan. Maksudnya apa? Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda punya duit, jangan kasih tahu semua istri Anda dan Anda banyak sedikit. Tapi kasih itu keputusan itu mesti di tangan suami. Sesontoloyo manapun kita, Ustaz, ya kan? Tapi kalau depan istri mesti artinya qawwamun 'alan nisa. Ini yang pertama, Ustaz. Ini hal terpenting. Kenapa? Karena imbasnya luar biasa. Apa imbasnya? Broken home.
Berarti mengacu tentang agama ini satu hadis disimpulkan dari 40.000 jadi 4. Tapi dengan 4 ini posisinya seperti mengamalkan 40.000 hadis. Yang kedua, beliau ya kan, la taqtaranna bil mali. Jangan pernah tertipu dengan dunia dan harta. Kenapa? Ya kan? Karena dunia harta itu adalah kamuflase. Dalam sebuah syair dikatakan, wa ma tara la syai'a mimma tara tabaqa bashashatuhu. Kemudian yabqal ilahu wa yafdal ahlu wal walad. Jangan pernah atau tidaklah ada senyum yang bisa sumringah selamanya. Hanya Allah yang maha abadi, dan semua harta dan anak yang akan kau tinggalkan sebagai usaha dan warisan. Maka jangan tertipu dengan harta. Yang ketiga, kata beliau, la tujammi al-ilma bima lam tanfa'uk. Jangan mengambil ilmu yang tidak terlalu penting dalam hidup. Karena berapa banyak orang mengambil ilmu yang tidak terlalu penting, akan jadi meninggalkan sesuatu yang terpenting. Sehingga sebelum sampai kepada yang penting itu, wafat atau kematian dalam hidup dia. Dan keempat, ini yang paling banyak kita kena, ini yang keempat ini. La ta'kuli syai' mimma lam tutik. Jangan makan sesuatu yang tidak kuasa badanmu untuk menerimanya. Kenapa? Karena perutmu bukanlah wadah yang bisa semau engkau pakai. Artinya apa Ustaz? Saya hubungkan dengan ungkapan Imam Al-Bukhari. Andaikan manusia dihidupkan yang mereka sudah wafat dari zaman Nabi Adam sampai dunia Allah tak kiamatkan, lalu pertanyaannya sama. Pertanyaan kepada orang yang sudah mati ini. Semua orang yang mati deh setelah kiamat dihidupkan, dikumpulkan. Terus ditanya dengan satu pertanyaan, mereka akan punya jawaban yang sama. Limadza tasarra'tum fil maut? Kenapa kalian cepat mati? Jawaban mereka adalah tuhmah. At-tuhmah. Apa itu tuhmah? Ya kan? Ini yang dikatakan tadi. La taqulu syai'an bima la tutiqu. Jangan makan sesuatu yang membuat kamu jadi sakit. Ternyata tuhmah maksudnya. Wa aslu kulli da'i al-baradah. Dan asal segala penyakit itu baradah. Itu tuhmah. Ma huwa al-baradah atau ma hiya al-baradah? Apa yang dikatakan tadi? Ada 3 Ustaz. Baradah dan tuhmah itu. Ini nasihat yang keempat tadi. Jangan kau paksakan makan apa yang tidak kau kuasa untuk kau bawa. Ada 3 pola makan kita yang salah dikata tadi. Yang pertama, idkhalut ta'ami ila ta'am. Antum suka Ustaz kalau makan jenis makanannya banyak di piring antum. Ada ikan masnya, ada dagingnya, ada telur, ada tahu. Itu tuhmah Ustaz, bikin cepat mati, percaya. Perut itu gak bakal mampu untuk melahap itu semua. Usus itu yang tahu, di absen. Kalau gue bakso aja dulu gitu loh. Jangan antum masukin bakso sama ikan, nanti dalam berantem. Ini tuhmah kata Nabi. Idkhalut ta'am ila ta'am. Yang kedua, hatmut ta'am. Ya kan? Apa hatmut ta'am? Tidak kau cerna ketika makan. Kau paksa kayak ditelan. Ya. Selanjutnya adalah syurbul ma'i akibat ta'am atau akibat akal. Kau minum sambil makan. Mestinya kulu washrabu. Selesaikan makan baru minum. Kita saking semangatnya Ustaz. Suap 3 kali langsung minum, suap 3 langsung minum, ya kan? Nah ini yang bikin penyakit dan bikin orang cepat mati kata Nabi. Maka nasihat yang keempat, la ta'kul syai'an mimma la tutiq. Jangan makan sesuatu yang kau paksa sehingga kau tidak mampu untuk itu. Dan maknanya ada 3, idkhalut ta'ami ila ta'am. Makan dalam satu waktu, ya kan? Banyak jenis nuansa makanannya Ustaz. Sehingga antum gabung masuk di waktu yang sama ke dalam perut. Perut antum akan gagal untuk menghadapi apa yang anda suka Ustaz. Akhirnya itu berubah penyakit. Jadi penyakit maksudnya. Kalau yang kedua, hatmut ta'am. Tidak dicerna, tidak dikunyah, ya kan? Dan kunyahannya itu tidak sampai tidak sampai halus. Betul. Saking semangatnya itu. Kemudian yaitu syurbul ma' yang akibal akal. Suka minum sambil makan. Mestinya makan dulu, tunggu sejenak baru minum. Itu peninggalan Nabi SAW. Makanya dalam hadis Nabi, idza akala rasul fa akala mimma yalihi. Kalau Nabi diajak makan besar, maka dia makan apa yang di hadapannya. Supaya apa? Supaya tidak idkhalut ta'am ila ta'am. Wa idza akala tamra, ya kan? Tapi ketika Nabi makan korma, fajalat yadahu atau fajalat yaduhu,
maka dia tangannya kemana-mana. Kenapa? Karena korban sebanyak apapun Anda makan akan aman menurut Al-Musa. Tapi kalau makan besar itu adalah itu khalut ta'am dan ta'am, ya kan? Itu akan menjadi penyakit. Itu namanya adalah al-bararah. Makanya Nabi katakan aslud da'i al-bararah. Dan ibu, maaf ya, Allah beri kepada kita dalam kehidupan ada 4 ibu yang akan menjadi nasihat. Al-ummahatu arba'atul kama qala Nabi. Ada 4 ibu yang akan menjadi nasihat. Pertama apa? Ya kan? Yang pertama adalah yaitu ummul aman, ummud dawiyah. Ibu atau induk dari segala macam penyakit. Mana? Qillatul ta'am. Kemudian wa ummul adab, ibu dari segala adab etika. Apa itu? Ya kan? Qillatul kalam. Ya kan? Kemudian wa ummul amal atau wa ummul ibadah. Apa itu? Ijtinabuz dzunub. Kemudian yang ibu yang keempat adalah yaitu ummul aman, yaitu as-sabar, amal susah. Jadi kalau kita pakai semua yang 4 ibu ini, nah kan cuma 4 ibu ini yang sepakat para ulama, baik ulama yang miskin dan ulama yang kaya, sepakat dipoligami amal 4-nya, 4 ibu yang dimiliki. Kalau yang lain ada yang nggak sepakat, ya kan? Kenapa nggak sepakat? Nggak mampu dia melakukan. Asludda killat. Oh yang tadi hadis aslud da'i al-bararah. Bararah itu tukhmah. Yang tadi makan sambil minum, idkhalut ta'am ila ta'am, hatbut ta'am. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi salam. Buya, saya mau izin